이제까지 체력 훈련하면서 팀 전술을 하지 못했지만 하루 정도 하고 오늘 우리가 이라크전 대비해서 포메이션 사용했는데 전반적으로 우리 선수들 열심히 해줬고 오늘 경기에는 Irak. Ngeri gak tuh pertandingan pertama lawan Irak loh. Yang di pertandingan uji coba terakhir mereka lawan Korsel hanya kalah 1-0. Dan saya nonton pertandingan tersebut. Irak mainnya bagus banget. Fisik para pemain mereka kuat, stamina mereka prima, organisasi permainan mereka rapi. Sebaliknya, Korsel pun tidak mudah menyerang ke ruang pertahanan dari Irak. Nah, itulah yang namanya permainan yang taktis. Yang sangat disayangkan tidak saya lihat dari permainan timnas Indonesia di 2 laga uji coba mereka lawan Libya. Kan saya membuat konten match review dari 2 pertandingan tersebut dan saya jelaskan bahwa saya tidak melihat pola permainan dari timnas Indonesia. Walaupun ketika saya mengatakan seperti itu, saya diserang. Tapi gak masalah ya. Memang saya tahu banyak yang akan baperan ketika saya kritik permainan dari timnas Indonesia, apalagi ketika saya kritik Shin Tae-yong. Tapi saya perlu melakukan itu ketika saya melihat ada yang tidak normal di atas lapangan. Dan seandainya KPI-nya lah ya bilang bahwa oke, Indonesia gagal di Piala Asia, apakah Shin Tae-yong harus out? Benar-benar out? Kalau gagal di Piala Asia, Yes. tidak lolos grup, Yes. karena targetnya 16 besar. Kan janjinya targetnya Shin Tae-yong 16 besar. besar. Berarti lolos grup. Kalau tidak terpenuhi, memang pertanyaannya mau nunggu apa lagi? Mau nunggu apa? Filosofi, ada nggak filosofi karakter yang dimainkan oleh Shin Tae-yong untuk timnas? Menurut saya enggak. Shin Tae-yong itu pragmatis. Shin Tae-yong itu hasil kalau dari sisi pertandingan. Lawan Irak, nih lihat aja kecenderungannya ya. Saya berprediksi lawan Irak, lawan Jepang, dia akan numpuk pemain di belakang. Sesekali serangan balik. Dan modelnya begitu aja kan. Timnas Indonesia superior kalau lawan Laos, Kamboja, Brunei superior pegang bola. Begitu lawan yang bagus, pasti akan numpuk di belakang counter attack. Kayak gitu doang. Jadi apakah itu yang disebut filosofi? Saya pikir bukan. Jadi itu hanya pragmatisme dari Shin Tae-yong. Itu loh. Untuk mengincar 1 atau 3 poin dalam semua pertandingan itu pragmatisme Shin Tae-yong. Gitu. Jadi kalau sampai gagal, pertanyaan besarnya emang menunggu apa lagi? Dan kita gagal untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dalam pertandingan ini, dan banyak yang menyorot soal Yasin Hafner, dan dia sudah minta maaf dengan kekalahan ini karena 2 kesalahan yang dia buat. Kalau melihat dari secara keseluruhan, memang kesalahan-kesalahan itu di gol pertama aja dengan lahirnya dari Ahmed Ekrawa adalah sapuan yang gagal, yang tidak sempurna dilakukan oleh bek tengah kita Wahyu Prasetyo, sehingga sapuan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Ahmed Ekrawa dan jatuh ke kakinya dan menjebol gawang Fadil Trisna ya. Nah, gol keempat juga yang dilakukan agak jauh, yang dari jarak jauh oleh Allah Aldishar ini, itu ya memanfaatkan kesalahan juga dari Jordi Amat. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang terjadi yang tidak boleh terulang lagi dalam pertandingan berikut. Apalagi jika Shin Tae-yong masih melakukan beberapa perubahan dari segi formasi atau juga posisi dari para pemain. Seperti kalau nggak salah Witan pernah dimainkan di posisi wingback ya, waktu lawan Libya first match ya. Sebetulnya nggak salah juga karena dia pernah bermain di posisi tersebut juga ketika bermain di Persija. Tapi perannya seperti apa? Nah, saya nggak ngeliat tuh Witan bisa melakukan penetrasi seperti yang biasa dilakukan di Persija. Kenapa? Karena nggak ada backup dari belakang. Kenapa gak ada backup dari belakang? Karena gak ada sinergi antar lini. Kenapa gak ada sinergi antar lini? Karena mungkin para pemain tidak memahami apa yang perlu mereka lakukan ketika mereka menguasai bola. Pergerakannya harus seperti apa? Maka itu juga ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain. Bukan saja blunder yang memberikan peluang bagi para pemain tim lawan mencetak gol, tapi juga dalam urusan memberikan passing, tapi juga dalam urusan melepaskan shooting, tapi juga dalam urusan membuka ruang atau mencari ruang ketika mereka melakukan pergerakan tanpa bola karena tampak mereka kebingungan. Nah, ini yang membuat saya sedih. Karena di 2 pertandingan uji coba tersebut, seharusnya timnas Indonesia sedikit banyak sudah menunjukkan kesiapan mereka. Tapi kan sekarang kita sudah melihat bahwa timnas Indonesia sebetulnya belum siap untuk tempur di Piala Asia. Timnas Indonesia memiliki ranking FIFA paling rendah di grup D Piala Asia 2023.
Namun begitu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan jawaban mengejutkan. Shin Tae-yong sama sekali tak gentar karena menurutnya peringkat hanyalah angka. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Jika menilik dari peringkat masing-masing rivalnya, memang skuad Garuda memiliki peringkat FIFA yang paling bontot. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini menghuni peringkat 146 dunia. Sementara Jepang menjadi nomor 1 di Asia dengan berada di urutan 17 dunia, Irak di posisi 63, dan Vietnam menempati posisi 94 dunia. Tidak hanya paling bontot dalam komposisi grup D saja, melainkan timnas Indonesia juga menjadi tim kedua terendah di antara 24 negara yang berlaga di Piala Asia 2023. Skuad Garuda yang menghuni peringkat FIFA 146 dunia, hanya unggul atas Hong Kong yang berada di urutan 150 dunia. Mengenai situasi itu, Shin Tae-yong sama sekali tidak gentar. Pelatih asal Korea Selatan ini yakin timnas Indonesia bisa memberi kejutan. Menurutnya, itu semua bisa terwujud jika anak asuhnya tampil percaya diri dalam menghadapi lawan-lawannya. Peringkat hanyalah angka, ini adalah kepercayaan diri para pemain, ucap Shin Tae-yong, dikutip dari Sports Chosun, Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Saya memikirkan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Jika para pemain bermain tanpa patah semangat saat menghadapi tim yang lebih baik daripada kami, itu bisa membawa hasil di luar ekspektasi, terangnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa dirinya telah membawa pemain-pemain terbaiknya. Terlebih, dia memasukkan 7 pemain naturalisasi dalam skuad timnas Indonesia berjuang di Piala Asia 2023. Kami memiliki pemain yang bagus-bagus, termasuk 6-7 pemain naturalisasi, imbuh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia saat ini sudah berada di Qatar untuk menjalani latihan lanjutan setelah pemusatan latihan TC di Turki berakhir. Skuad Garuda masih akan menjalani satu laga uji coba melawan Iran pada Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di fase grup dengan menghadapi Irak di Stadion Ahmed bin Ali, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 mendatang. Setelah itu mereka akan melawan Vietnam pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, dan ditutup dengan menantang Jepang pada Rabu tanggal 24 Januari tahun 2024. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia telah tiba di Doha, Qatar, Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024 pukul 6 waktu setempat. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan terbang dari Antalya ke Istanbul pada Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024 pukul 20.55 waktu setempat. Skuad Garuda disambut langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia di Qatar, Ridwan Hasan bersama rombongan dan puluhan supporter baik di bandara maupun di hotel tempat mereka menginap. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu sudah melakoni pemusatan latihan atau training camp TC di Turki sejak tanggal 21 Desember lalu dan menjalani 2 uji coba melawan Libya. Hasil uji coba Indonesia harus mengakui keunggulan Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Skuad Merah Putih masih ada satu kali uji coba lagi melawan Iran di Qatar pada Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Pada ajang Piala Asia 2023, Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Laga perdana Indonesia di Piala Asia 2024 pada Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024 akan melawan Irak. 4 hari berselang duel dengan Vietnam dan laga terakhir grup D melawan Jepang pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Pemain naturalisasi teranyar timnas, Justin Hubner sudah tidak sabar untuk bisa bermain di Piala Asia 2023 di Qatar. Ini sangat luar biasa, kami bisa berada di ajang Piala Asia, saya sudah tidak sabar untuk memulainya dan kami akan berlatih di sini, kita berada di grup dan laga yang sulit, kata Justin dikutip dari psi.org. Disinggung mengenai peluangnya di turnamen nanti dan bagaimana mengarunginya dengan lawan-lawan kuat, pemain klub Wolverhampton itu menegaskan bahwa dirinya akan berjuang dan bertarung bersama rekan-rekannya untuk Indonesia. Tapi kami adalah tim yang sangat kuat, kami bekerja sangat keras. Menurut saya, kami punya peluang di Piala Asia nanti, ujar Justin. Kami akan bertarung dan bekerja keras di laga-laga grup melawan Irak, Vietnam dan Jepang untuk keluarga kami, untuk fans, dan semuanya. Kita lihat saja nanti, jelas Justin. Sementara itu,
Timnas Indonesia menggelar latihan di lapangan Al-Egla 2, Doha, Qatar, pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024 malam waktu setempat. Itu merupakan latihan perdana skuad Garuda di Qatar jelang berlangsungnya Piala Asia 2023. Jadi dari semalam, Sabtu malam kita jalan dari Turki dan sampai di Qatar itu, Minggu, pagi hari. Memang selesai TC di Turki dengan baik, sesuai rencana saya, kata pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Setelah beristirahat sebentar di hotel, Shin Tae-yong memboyong anak asuhnya untuk berlatih di lapangan Al-Egla 2, Doha, Qatar. Sesi latihan itu berlangsung selama 2 jam, yang dimulai pada pukul 19 waktu setempat. Dalam latihan tersebut, Shin Tae-yong memberikan sedikit materi latihan taktik sambil memulihkan kondisi para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu bersyukur latihan tersebut berlangsung dengan baik. Dan untuk hari ini kami melakukan latihan pemulihan sekaligus taktikal. Memang latihan sangat ringan, tapi ini langkah pertama yang baik, berjalan sesuai rencana saya untuk secara keseluruhan, ujar Shin Tae-yong.